Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Balkis Sanggeza dari SMP Negeri 42 Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi TIK, yaitu bab 7 dengan judul Algoritma dan Pemrograman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang subbab C dan subbab D, yaitu modularisasi program. Pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana aplikasi besar seperti WhatsApp dan Instagram itu dijalankan? Apakah mereka menggunakan satu file besar dan panjang? Jawabannya tidak ya teman-teman. Mereka menggunakan konsep modularisasi. Apa sih modularisasi itu? Sederhananya, modularisasi sama seperti saat kita bermain Lego nih. Kita tidak membuat suatu istana besar hanya dengan satu balok. Kita menggunakan balok-balok kecil yang akan kita rakit nantinya. Nah, ini dia yang disebut dengan modul. Modul adalah bagian kecil dari program yang dibuat dan diuji secara terpisah lalu digabungkan menjadi suatu program yang utuh. Kelebihannya, kita bisa menggunakannya berkali-kali dimanapun dan kapanpun kita mau. Nah, karena kita punya banyak yang namanya balok atau modul program, maka kita harus tahu cara menyimpannya dengan rapi. Mungkin terlihat sepele, tapi kita harus menggunakan angka 2 digit seperti 01, 02, dan seterusnya di depan nama file. Kenapa? Karena logika komputer itu tidak sama dengan logika manusia. Kalau kita menuliskan urut dari angka 1 sampai 10, komputer bisa saja menaruhkan angka 10 tepat setelah angka 1. Dengan meletakkan angka 0 di depannya, kita akan tahu urutan dari aktivitas yang sebenarnya. Selain itu, kita akan lebih mudah dalam mencari file tanpa harus membukanya satu persatu. Karena file kita sudah tersusun dengan rapi, sekarang kita masuk ke dalam isi programnya. Dalam pemrograman modular, terdapat dua jenis modul dengan tugas yang berbeda, yaitu ada modul fungsi dan modul prosedur. Fungsi kita anggap saja dia sebagai asisten yang kita mintai jawaban. Misal contohnya, kita bertanya, ada berapa jumlah apel di atas meja itu? Ia akan menjawab, ada 5. Nah, ciri khas dari fungsi adalah ia akan memberikan jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan. Sedangkan prosedur, dia adalah asisten yang kita suruh untuk melakukan aksi. Contohnya, kita suruh dia untuk mencuci apel dan meletakkannya di atas piring. Dia akan melakukan tugasnya tanpa harus memberikan jawaban berupa laporan ataupun angka-angka. Ia hanya mengikuti instruksi yang kita suruh. Lalu, bagaimana cara mereka bekerja sama? Nah, di sini letak kerennya. Dalam suatu pemrograman ada yang namanya modul utama dan modul fungsi. Kita anggap saja modul utama ini sebagai si bosnya. Dia yang berjalan pertama dan dia juga yang mengatur segalanya. Tapi dia nggak mau menghitung rumus-rumus rumit. Jadi dia akan memberikannya kepada si ahli matematika alias si modul fungsi. Si ahli akan menghitung lalu memberikan jawabannya kepada si modul utama alias si bos. Lalu si bos akan menampilkannya di layar kita. Dengan begini, semua tugas akan terbagi dengan jelas dan tidak ada penumpukan di satu tempat. Nah, sekarang akan saya beritahu salah satu contoh kerennya nih dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam pembuatan grafik fungsi kuadrat. Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya grafik fungsi kuadrat. Kita tidak membuatnya dalam satu tempat, tapi kita membaginya menjadi 3 bagian. Pertama, modul utama berfokus pada pembuatan plotting atau pengulangan. Ia akan memastikan bahwa grafik bisa digambar dari titik awal sampai akhir. Kedua, ada modul fungsi. Modul fungsi hanya berfokus pada perhitungan rumus-rumus matematika. Yang terakhir, ada modul plotting. Tugasnya hanya menggambar titik-titik dari hasil perhitungan tadi. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa harus ribet ini sampai dibagi-bagi? Jawabannya simple, supaya hidup kita sebagai programmer bisa jadi lebih mudah. Selain itu, ada hal penting lagi nih. Kita bisa dengan mudah mencari kesalahan atau bug yang terjadi tanpa harus memeriksa ribuan kode yang rumit. Kita cukup cek modul yang bermasalah, selesaikan di sana, dan siap. Dengan begini, program kita akan terlihat terstruktur, rapi, dan lebih profesional. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.